Kabanime 9 kali ini akan menceritakan manga yang berjudul Transcension Academy, di mana diceritakan ada seorang anak yang bernama Kim Sejeon berusia 27 tahun. Seorang awakener alami. Si Kim ini terlahir dari awakener alami yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari orang pada biasanya. Tetapi demi melunasi hutang orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan yang misterius, Kim harus bekerja keras sebagai pembawa bangkai monster selama 9 tahun. Kim mempunyai impian yang membuatnya terus semangat menghadapi pekerjaannya yang melelahkan dan menanggung hutang kedua orang tuanya. Mimpi Kim itu ingin jadi seorang pro hunter. Saat sedang bekerja, Kim disapa oleh dua orang laki-laki paruh baya dan berkata, "Hai Kim, bagaimana kondisi keuanganmu untuk menjadi hunter nanti?" Sambil memberi Kim minuman, Kim pun menjawab, "Aku sedang mencari akademi hunter yang bagus dan murah." "Akademi hunter," kata salah satu dari mereka. "Bukankah kau bisa menjadi hunter asalkan kamu sudah awakener?" "Ya ampun, sudah 50 tahun sejak ujian pro hunter diresmikan. Belajar di akademi hunter sudah menjadi sesuatu yang wajib sekarang." Kim pun bergumam. Dia benar. Banyak instruktur di banyak akademi hunter yang pernah bertempur. Karena yang mengajariku tentang pengalaman dan seluk-beluk perburuan adalah hunter asli. Karena itu, jarak antara kaum terpelajar dan kaum yang tidak terpelajar makin melebar. Era di mana kau harus masuk akademi hunter demi menjadi seorang hunter telah tiba. Ngomong-ngomong, aku akhirnya bisa menabung untuk menghadiri kelas selama 1 tahun di sebuah akademi hunter. Sebenarnya aku ingin pergi ke akademi yang lebih bagus, tapi itu mahal sekali. Dan lagi pula tempat yang kutuju juga tidak terlalu buruk. Kim pun mendapat sebuah notif. Kim bergumam, "Apa ini? Sebuah iklan? Transcension Academy. Aku belum pernah mendengar institusi ini." Dalam iklan itu mengatakan, paradigma transenden telah berubah. Bara api transcension sedang menyerbu alam semesta. Kumpulan pengalaman dan pengetahuan dari para instruktur hebat yang berusia puluhan ribu tahun. Dan ada murid yang telah lolos ujian. Situs mereka tidak ada bedanya dengan situs akademi lainnya. Hercules, Merlin. Kenapa nama instruktur mereka seperti ini? Dasar-dasar tombak dan tongkat. D. G. P. Instruktur Hercules Sage. Heaven Grade Sage. Kedengarannya menarik. Kim pun mengklik salah satu di iklan tersebut, lalu muncullah seekor monyet yang berkata, "Senang bertemu kalian. Aku Heaven Grade Sage. Tetapi nama asliku adalah Sun Wukong. Senjata utamaku ada Rui Staff, tongkat dan tombak. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Sulit dimengerti kalau hanya aku jelaskan. Mari kita langsung kutunjukkan." Dan Sun Wukong pun menunjukkan semua jurus dan cara melimpuhkan lawan di video tersebut. Dan tiba-tiba Kim dibuat kaget. "Hah? Apa itu? Gunungnya lenyap? Apa ini CGI?" Tetapi tidak terlihat seperti itu. Bahkan S-Class Hunter tidak bisa melakukan yang seperti itu. Dan website itu pun menawarkan pendaftaran. Kim pun mengklik untuk mendaftar, namun error. Kim pun mencoba lagi dan berhasil masuk. Tetapi pendaftaran tersebut meminta biaya dan menyesuaikan dengan anggota baru tersebut. Kim berkata, "Membuat akun saja memerlukan uang. Dan apa maksudnya mempertimbangkan keadaanku?" Tagihan pun muncul. Tetapi Kim malah jadi kesal dan berkata, "Dasar gerombolan penipu. Apakah kau akan mendaftar ke sebuah akademi?" Ucap pria tua tersebut. "Makanya wajahmu terlihat cerah begitu.
Akademi mana yang akan kau tuju? Ark Hunter Academy. Kau dengar instruktur di akademi itu bagus. Jangan lupakan aku setelah kau terkenal. Tentu saja. Apakah kau mau menangani monster yang telah kutangkap nanti? Dan mereka berkata, boleh tuh. Apakan pada akhirnya kau bisa mengkap naga? Kim menjawab, bukan hanya naga, bahkan aku akan membiarkan Moon bermain bola dengan tengkorak. Klik, ucap Kim sambil tertawa. Dan Kim bergumam. Seseorang pernah berkata bahwa hidup hanyalah komedi kalau dilihat dari jauh. Tetapi berubah menjadi tragedi ketika dilihat dari dekat. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dan memanggil Kim Seo-jun. Terjadilah keributan dan terlihat Kim Seo-jun pun terluka dan berada di rumah sakit karena kecelakaan kerja. Jadi agar kau bisa terus tertawa, kau harus bisa mengendalikan rasa sakitmu. Seorang dokter berkata pada Kim, saraf kaki Moon sedang mengalami nekrosis. Sepertinya tulang yang patah waktu itu terikat dengan saraf. Ketika masa penyembuhan. Karena kau memiliki generasi yang cepat sebagai seorang awakener. Terlihat juga bos yang mengatakan, apa? Kompensasi kerja? Tidak mungkin. Menurutmu apa yang terjadi pada reputasi pada ayah dan keponakanku begitu ada berita yang tersebar? Kalau ada kecelakaan kerja di perusahaan kita, dan kembali ke RS, dan operasinya akan membutuhkan biaya $40.000, kata dokter. Kau harus segera melakukan operasi itu secepatnya. Kalau tidak, maka sarafmu akan menempel ke tulangmu secara permanen. Dan efeknya sangat menyakitkan. Ucap seseorang yang sembari memberi Kim sebuah amplop. Oleh karena itu kau harus melihat jauh ke masa depan. Jadi aku melihat masa depanku sambil bertahan selama 9 tahun. Gumam Kim sembari berbaring di ranjang pasien sambari satu kakinya terluka parah. Uang yang sudah kutabung terpaksa kuhabiskan untuk operasi. Dan sekarang uang yang kupunya cuma $3.000 pemberian Tuan Mancul, ucap Kim. Bisakan aku mulai dari awal lagi? Tiba-tiba handphone Kim pun berbunyi. Kim mendapat notif dari situs Akademi Transcendent. Padahal aku tidak dapat menemukannya lagi pada waktu itu. Total tagihan akan dihitung dari keadaan Anda. Registrasi keanggotaan ada $3.000. Setelah registrasi, tagihan lektur akan menyesuaikan keadaan Anda. Isi notif tersebut, $3.000. Bukannya dulu $40.000 ya? Setelah dipikir-pikir dulu, uangku $40.000. Apa akademi ini menerima semua uangku? Ya, tidak ada salahnya aku mencoba, ucap Kim. Sembari tersenyum lebar. Lagi pula tidak ada saldo di akunku. Kim pun terkejut, pendaftarannya berhasil. Dan uang yang di amplop tadi pun terbang. Selamat, Anda telah menjadi bagian dari Transcendent Academy. Lalu muncullah makhluk kecil yang muncul dari ponsel Kim. Apa yang terjadi? Dan Kim kebingungan. Karena jin yang keluar jadi ponselku. Gumam Kim. Senang berjumpa denganmu kau, Kim sujunkan. Aku yang bertanggung jawab untuk edukasi awalmu dan mentormu. Apakah barusan aku kena pukul? Kim makin kebingungan. Mentor. Jadi, dan Kim bertanya, apa tadi kau bilang namamu mentor? Mentormu adalah aku, mentormu, ucap makhluk mungil itu sembari tersenyum. Namaku mentor. Mungkinkah kau adalah the mentor yang kuketahui? Gurunya Odysseus. Ah, jadi kau tahu siapa aku? Hahaha, Odysseus adalah muridku pertama yang kuajar. Sudah lama sekali semenjak dia jadi transcendent. Tapi dia masih menjaga komunikasinya denganku. Apa-apaan? Ucap Kim. Pokoknya Transcension Academy kami merupakan sebuah akademi yang mengajari orang-orang yang ingin melampaui batas-batas yang bisa dicapai oleh ras tersebut.
Kim kaget dan menjawab, "Tunggu, jadi ini bukan akademi untuk hunter, melainkan untuk transcended. Ngapain kau membandingkan transcended dengan hunter? Level mereka benar-benar terpaut jauh," jawab mentor itu, sembari menghela napas. "Tetap saja para hunter S-Class. Para instruktur kami bisa mengalahkan para hunter dengan satu jari. Percayalah padaku. Ngomong-ngomong, bisakah kau mengisi formulir ini?" Sambil memperlihatkan HP-nya. "Apa ini?" "Oh, ini agar kami bisa tahu transcended apa yang ingin kau raih. Dan juga untuk mengukur kemampuan dan kecenderunganmu sekarang. Seperti judulnya, ini adalah sebuah survei." "Oh," jawab Kim, "karena ini juga menyangkut bimbinganmu nanti. Maka tolong jawab dengan jujur." Kim pun memilih survei nomor 1, yaitu pertempuran. "Apa yang terjadi sekarang?" "Hah? Apa ada masalah?" "Ya, aku tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan kedua. Ada banyak orang ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan kedua. Kau bisa memilih salah satu yang sesuai denganmu. Apa kau bisa membajak satu petak tanah memia di lahan pertanian dalam satu pukulan?" Kim menjawab, "Enggak. Kalau membelah gunung dengan satu serangan." Kim menjawab, "Gak bisa, tapi aku bisa memanjat gunung." "Berarti kau juga tidak bisa mencabur gunung. Bukankah itu lebih aneh dari membelah gunung? Bagaimana dia bisa masuk akademi ini? Dia terlalu lembek," gumam mentor tersebut. "Ya tidak apa-apa, jangan terlalu pusing. Transcension Academy tidak akan mendepak seorang anggota. Satu kali jadi anggota, selamanya akan jadi anggota. Sekarang lanjutkan menjawab survei itu." Sembari menyemangati Kim, mentor pun bertepuk tangan sambil memuji Kim. "Bagus. Ah, akhirnya selesai juga. Kenapa ada 108 pertanyaan di situ? Kau punya free pass. Izinkan aku rekomendasikan beberapa lektur untukmu. Tetapi mari kita analisa dulu profilmu sebelum melanjutkan ke hal itu." "Ah, baiklah. Jadi kau memilih tombak sebagai gaya bertarungmu. Untuk gaya tombak, teknik kultivasi Ki lebih bagus daripada teknik kultivasi mana?" "Instruktur Heaven Grade Sage bagus untuk mempelajari dasar. Tetapi karena kau tidak bisa mencabut gunung, kelas itu masih terlalu sulit. Kurasa salah satu lektur ini adalah pilihan terbaik dengan prepas yang kau punya. Tidak hanya luka fisik tetapi mentalmu juga kan? Kenapa kau tidak mulai yang ini?" Lektur dari Siddhartha Gautama. "Tunggu, yang kau maksud Siddhartha Gautama itu sang Buddha?" Kim terkejut. Benar, walaupun dia sendiri mengatakan bukan. Tetapi semua muridnya memanggilnya Buddha. Instruktur Siddhartha Gautama salah satu instruktur terkenal. Berkat kelas mentalitasnya, di mana subjek ini wajib mengikuti ujian Transcension. Seharusnya lektur ini membutuhkan uang banyak, tetapi dia ngotot ingin menyelamatkan orang-orang malang. "Apa-apaan?" tanya Kim. "Itu alasan lektur Siddhartha Gautama dianggap penting. Unawa Pering Heart itu sendiri dapat membantumu melewati cabang Transcension. Jadi walaupun pikiranmu mau meledak, kau harus menonton semuanya." Kepada Kim, Kim pun kebingungan dan bertanya, "Apa pikiranku akan meledak?" "Kau akan tahu dengan sendirinya nanti. Akan kuhubungi nanti apabila aku sudah menganalisa profilmu." Dan mentor pun menghilang. "Tunggu," Kim berteriak. Kurasa aku akan menontonnya." Apakah dia adalah sang Buddha? Dia tampak seperti patung emas yang hidup dan bernapas. Yang lebih penting, lektur ini terlalu sulit. Apa ini maksud mentor tadi? Seperti pikiranku akan meledak. Sembari menghela napas panjang dan muncullah notif yang mengatakan kemajuan LRC Tur Kim hanya 0,06%. 1 minggu kemudian,
Pemulihan sangatlah cepat. Aku paham kalau kau adalah awakener, tetapi tetap saja. Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini dalam 30 tahun pengabdianku sebagai dokter. Kim pun tersenyum dan bergumam. Berarti itu bukan imajinasiku saja. Karena lektur ini, hatiku terasa tenang. Dan itu mempercepat pemulihanku. Ya, pikiranku seperti mau meledak setiap aku mendengar lektur itu. Kemajuanku baru 1,3%. Tetapi manfaatnya seefektif ini. Tapi untuk berjaga-jaga. Bagaimana kalau kau dirawat sampai minggu depan, ucap dokter. Kim pun masih bergumam. Aku penasaran apa yang akan kucapai ketika aku menyentuh 100%. Baiklah, aku tidak ada masalah dengan itu. Kim menjawab, transcension ini baru akademi. Aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Bagaimana kalau aku menggunakan lektur Chiron? Mentor posis kelas A. Kelasnya jelas lebih rendah dari Unwa Feringhert. Tapi kelas A bukan berarti skill kelas rendah. Kim pun sementara teringat ucapan mentor yang dengan Unwa Fering kelas C bisa menerjang dengan wus-wus. Kemungkinan Unwa Fering lah yang terlalu bagus. Kim pun melanjutkan menonton video lektur. Senang bertemu denganmu, aku Chiron. Dia adalah seorang sentuar dengan torso manusia dan berkaki kuda. Hercules, Theseus, Achilles, Jason, dan kainnya. Dia adalah guru dari semua pahlawan mitologi Yunani. Fokus dari lektur ini adalah untuk mempersiapkan para murid bisa naik tingkat ke level awal transcension. Mohon dicatat bahwa teknik bertarung tidak akan dijelaskan secara detail di lektur ini. Seorang Chiron asli. Sejujurnya ini sudah tidak terlalu mengejutkan, ucap Kim. Nah, sekarang tahap pertama untuk menjadi transcendent. Tiba-tiba Chiron pun bersuara. Ehem. Kim pun bingung. Lalu Chiron pun berteriak kepada Kim. Bangunlah dan jangan bermalas-malasan kau. Kim pun terkejut hingga terbangun dari rebahannya dan berkata, wah. Nah, akhirnya chapter 1 sudah selesai ya teman-teman, kita lanjut chapter keduanya minggu depan. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini seru. Terima kasih dan see you next time. Teman-teman, kembali lagi di Bakanime 9. Kita lanjut ke video part kedua dari Transcension Academy. Terdengar dari luar rumah sakit teriakan yang sangat kencang dari seorang pria yang mengatakan, bangun dan minggir sekarang juga. Dasar brengsek. Terlihat Kim terjatuh dari ranjang pasien. Dan ponsel Kim pun berbunyi dan mendapatkan notif berisikan. Tugas individu telah tiba. Setelah menghitung kualitas level siswa saat ini, tugas yang sesuai akan diberikan. Tugas harian lari 30 km, 1000 squat, 300 push up, 300 sit up, dan 150 pull up. Kim berkata, tugas? Bukannya tugas yang diberikan padaku sesuai katanya. Bukan sekedar harian. Aku kan bukan Saitama. Apalagi dokternya waktu itu bilang, selama seminggu ke depan, jangan terlalu memaksakan dirimu. Seperti itulah untuk sekarang. Aku akan mendengarkan lektur saja. Dan mulai saat ini aku sudah boleh keluar rumah sakit. Sambil menggeser lektur selanjutnya. Tetapi Kim tidak bisa melihat tugas selanjutnya. Karena tugas sebelumnya belum dikerjakan. Ucap Kim sambil tersenyum. Kim terkejut. Karena lektur ini bisa mengetahui apa yang belum ia kerjakan. Bagaimana bisa tahu kalau aku tidak menyelesaikan tugasnya? Kim berbicara dalam hati. Aku kalah iya. Cuma seminggu aja. Jadi tidak usah memaksakan diri. Sebaiknya aku mendengarkan lektur Buddha Gautama dulu. Tiba-tiba Kim mendapat notif dari ponselnya. Waktu sampai tiket masuk. Tiket masuk gratis Anda habis. 83 hari lagi.
Ada masa kadaluarsanya, teriak Kim sambil menangis sehingga semua orang melihat ke arah Kim. Ya, Akademi Transcendent juga akademi juga. Sisa waktunya 83 hari awalnya. Mungkin 90 hari. Kurasa 3 bulan lah ya. Ucap Kim sambil pemanasan. Kemudian Kim bergumam. Aku tidak tahu bagaimana akademi ini bisa muncul. Aku harus menyerap isi dari lektur sepenuhnya. Dan mencapai pemahaman tingkat tertentu. Untuk meningkatkan progres lekturnya. Aku kan sudah hadir. Tapi progresnya masih sama saja. Tidak maju. Kim pun kebingungan dan bergumam. Aku akhirnya harus menonton lekturnya berulang-ulang. Aku menghadiri lektur Buddha Gautama selama seminggu. Tapi progresnya masih saja 1,3%. Kim pun menghela napas dan berkata, aku tidak percaya diri. Bisa menyelesaikan lekturnya. Dalam 83 hari. Tiket gratis masuk itu berarti cuma uji coba. Sambil penasaran. Aku akhirnya berolahraga setelah sekian lama. Lebih tepatnya aku saja yang tidak berniat untuk berolahraga. Tetap saja, apa yang kulakukan selama 9 tahun berakhir. Itu cuma untuk membawa monster dari raid oleh Pro Hunter. Kim pun memulai olahraganya dengan push up. Sambil mengingat masa di mana Kim sedang membawa monster. Karena jasad monster yang biasa aku bawa. Beratnya sekitar 70 kilo. Aku jadi merasa tidak perlu terlalu keras dalam berlatih. Karena sudah terbiasa. Kim pun bergumam. Meski aku belum tahu cara menggunakan mana. Aku ini tetap seorang awakener. Aku percaya diri dengan tubuhku yang kokoh. Kim pun terus melakukan push up sampai keringatnya menetes ke tanah. 300. Teriak Kim sambil menepuk tangan yang berdebu itu. Aku sudah pernah berjuang selama 9 tahun. Ini mah bukan apa-apa. Ucap Kim sambil tertawa. Sekarang untuk melanjutkan latihan yang selanjutnya adalah 300 push up. Hah? Kenapa terhitung 81 bukannya 300? Sambil penuh tanya. Dan Kim pun melanjutkan push up-nya. Namun setelah Kim melanjutkan push up-nya berkali-kali sampai badan dan tangannya gemetaran. Angka lektur pun cuma bertambah satu saja. Kim pun semakin kebingungan saat melihat HP-nya. Jadi, tanpa gerakan yang benar. Ucapnya. Kim pun mengeluarkan semua tenaganya untuk berolahraga. Ini tidak menghitung apa-apa tidak masuk akal. Teriak Kim kesal sambil berlari. Kim pun melihat kembali layar ponselnya. Sambil Kim menghempaskan badannya ke tanah. Sial. Ini gila. Aku tak bisa melakukannya lagi. Tidak mau. Karena teriakan Kim akhirnya sampai mengundang orang-orang yang sedang berada di dekatnya. Terheran atas perilakunya. Pemuda ini ucap si kakek. Ibu orang itu berguling-guling di lantai ucap seorang anak. Set. Jangan lihat dia jawab ibunya. Kembali ke ruang inap. Kim pun kembali berteriak. Aku harus melakukan ini setiap hari. Kalau begitu kapan aku bisa mendengar lekturnya? Ucap Kim kesal dan menangis hingga pasien lain mengomentari perilaku Kim. Itu sih masalahmu. Ucap pasien di sana. Beberapa hari kemudian. Ya ampun. Anak muda. Kenapa tubuhmu lebih bagus sekarang? Apakah mau berolahraga lagi? Ucap seorang anak. Ah iya. Apa kabar? Ya ampun kamu kerja keras. Sangat keras. Menjadi muda itu tentu enak. Ucap nenek itu. Sambil menepuk-nepuk tangan Kim yang kekar itu. Ucap seorang yang sedang membaca koran. Lalu Kim mendengar berita bahwa jam 6. Monster bintang 4 Bahamut muncul di kota Seoul. Kim pun melihat. Asosiasi sudah menyatakan bahwa Bahamut sedang dalam keadaan tertidur. Dikabarkan jasa pengiriman monster tidak mengetahui hal ini. Tetapi kebetulan, ada seorang awakener yang sedang berada di dekat sana. Bertindak dan berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa. Awakener itu adalah seorang kadet di Gaon Academy. Karena pengaruh dari Hunter Rank S Gaon Academy itu menyelamatkan nyawa orang-orang lagi. Ya, ucap seorang nenek.
Mereka benar-benar orang yang mulia. Ah iya, kalau dipikir-pikir anak muda, kau bilang kau juga seorang awakener juga kan? Teriak seorang nenek, yang membuat Kim sedikit terkejut. Iya benar jawab Kim. Kalau begitu anak muda, apa kamu juga seorang hunter? Kamu akan masuk TV juga seperti itu. Jawab seorang nenek. Ah itu, nek apa semua orang bisa masuk TV? Icap Kim. Dan tiba-tiba seorang laki-laki membalikan wajahnya dan badannya ke arah Kim dan nenek itu. Akhir-akhir ini menjadi pro hunter itu sangat sulit. Seperti satu dari sejuta orang. Ucap Kim. Benarkah? Ternyata sudah banyak yang berubah ya. Dulu di zamanku tidak begitu. Ucap sang nenek. Dan juga kamu siswa? Tampaknya bahkan kamu belum menjadi kadet. Jadi jika kamu berlatih dengan harapan ingin menjadi hunter, menyerah saja. Ucap seorang laki-laki. Menyepelekan Kim. Lalu Kim pun mengingat kembali semua perjuangan yang telah Kim lakukan. Jangan sia-siakan masa muda untuk sesuatu yang bahkan tidak akan terjadi. Tambah laki-laki itu. Kim pun marah dengan ucapan laki-laki yang tidak ia kenal. Kok kamu mengatakan hal seperti itu? Jawab nenek itu. Ini nasihat untuk dia dalam menjalani hidup. Ucap laki-laki itu. Aku putuskan sendiri apapun yang ingin kulakukan dalam hidupku. Apa? Berandal ini aku sudah susah-susah menasehatimu. Kim memotong pembicaraan cucu nenek tersebut dengan kesal. Tolong perhatikan hidup nenek sendiri dulu. Hingga pada akhirnya, laki-laki itu sontak terdiam. Saat Kim pergi dia kembali mengatakan, dengan kesal, lihat gaya bicaranya. Ini saat orang dewasa memberitahumu karena khawatir. Kamu harus mendengarkannya dengan baik. Dan Kim terlihat sangat marah dan bergumam. Sesuatu yang bahkan takkan terjadi, omong kosong sekali. Aku adalah seorang kadet Transition Academy. Menjadi pro hunter tidaklah mustahil. Kim pun memulai latihannya kembali dengan berlari. Aku pasti akan menjadi hunter. Ucap Kim. Ah, aku benci menjadi hunter. Ucap seorang perempuan yang sedang bertarung dengan dua monster. Apa gunanya membangun akademi? Perempuan itu mengeluarkan pedangnya dan membunuh kedua monster tersebut. Dengan santainya dia berkata, semuanya masih butuh dibeli dengan uang. Kita masih belum mempunyai kadet. Ha, sambil menusuk para monster. Aku bisa mati karena kesal. Ucapnya, sambil berdiri di atas tumpukan jasad monster. Oke tanggung banget ya. Kalau kalian tertarik dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai juga di chapter selanjutnya, bye-bye. Selamat datang di channel Bakanime 9. Sebelum kalian nonton videonya alangkah baiknya teman-teman like, komen, and subscribe terlebih dahulu, supaya Mimin lebih semangat upload videonya. Terima kasih. Terlihat Kim sedang tidur di atas kasur dan berkata, akhirnya aku pulang ke rumah. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu penuh, walaupun kecil rumahku terbaik. Lalu Kim mengingat ucapan seorang dokter, bagaimana bisa hanya dalam 2 minggu. Kim melamun sambil berkata, ada sekitar 1 tahun lagi hingga ujian hunter dimulai. Ada berapa banyak uang yang tersisa di akun bank milikku? Benar-benar miskin ah. Kalau dipikir-pikir aku sudah selesai mengerjakan tugas harianku. Aku tidak pernah bisa melakukannya sebelumnya, karena akan aku tunda sampai hari esoknya tapi, kalau hari ini mungkin bisa. Kim mulai menekan HP untuk masuk ke lecture selanjutnya kemudian muncul seseorang sambil berkata, oh bagus sepertinya karena sudah memiliki kekuatan yang cukup jadi bisa mengambil langkah kecil untuk maju. Memangnya aku bayi jawab Kim. Karena sudah memiliki kemampuannya, lebih baik maju sedikit demi sedikit. Langkah pertama sebagai seorang transcendent adalah sense. Progres keberlangsungan lecture 57%, lalu Sen berganti kepada keesokan harinya berada di sebuah tempat. Apa? Aku kira akan ada operasi besar bedah besar, sepertinya bukan apa-apa.
ucap seorang bos di tempat Kim bekerja. Kau butuh nyali yang besar untuk menunjukkan wajahmu di sekitaran tempat ini, kalau terjadi sesuatu yang buruk lagi. Seperti waktu terakhir kali, aku akan memotong lehermu, ucap bos Kim tersebut. Kim menjawab dengan suara yang bergetar. Iya, lalu Kim bicara dalam hati. Sebenarnya aku tidak ingin berada di tempat ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan wajah yang sangat kesal, Kim menggerutu, baiklah, karena dia sudah mengizinkanku menetap. Sepertinya dia merasa sedikit bersalah karena telah berbicara. Kompensasi kecelakaan dalam industri, banyak mengeluh padahal tidak begitu terluka. Dan omong-omong aku tidak mengerti apa-apa tentang hal ini. Mengerti. Pada akhirnya, uang yang menjadi masalah, ucap Kim, sambil berpikir keras. Kalau aku tidak bekerja, aku tidak akan bisa makan. Kalau menghasilkan uang, waktunya tidak akan cukup untuk menghadiri lecture. Dan kalau gagal menyelesaikan tugas harian yang diberikan instruktur Chiron, aku tidak akan bisa menghadiri lecture sama sekali. Jadi, kalau merasa ini, apa sebaiknya aku mengulang apa yang sudah aku pelajari? Kalau dipikir-pikir, apa yang sudah diajarkan instruktur Chiron saat lecture terakhir kali berlangsung? Benar, sesuatu tentang sense. Kim berbicara sendiri hingga ia tak sadar. Di belakang ada seseorang yang mendengar dan melihat kelakuan aneh Kim. Tapi Kim masih asik berbicara sendiri. Ada 5 yang berperan penting dalam kombat indera, penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap dan prasaba. Biasanya kelima sense itu akan melalui proses memahami, mengenali, menilai untuk setiap stimulus yang diterima. Tetapi proses itu sangat lambat. Kenapa memikirkan proses yang tidak berguna? Maka dari itu, aku akan mengajarkan caranya untuk mempercepat proses ini dengan sebaik mungkin. Sesuatu yang jauh berbeda dari five sense, kemampuan tersembunyi. 6 tahun sense intuisi, ucap Chirot, dan tiba-tiba Kim dipoles oleh seorang laki-laki paruh baya. Dia berkata, "Oi, Kim Seojun, seharusnya bilang kalau datang ke tempat ini. Sudah lama kita tidak berjumpa, dasar bocah," sambil tertawa. Namun, polesan pria tersebut bisa Kim hindari, hingga keduanya pun terkejut. Sambil memasang muka kaget, mereka berdua saling menatap satu sama lain. Apa kau punya mata di belakang kepalamu itu? Bagaimana caranya bisa menghindar?" "Benar," jawab Kim. "Kalau ke tempat ini karena ingin bekerja, maka mulailah bekerja. Memangnya kalian sedang melakukan apa?" ucap bosnya yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Lalu Kim pun mulai bekerja. Kim Seojon yakin akan baik-baik saja. Kalau jumlahnya ada 3, artinya 200 kg. Kalau begitu caranya, akan kesakitan, ucap seorang kawan Kim. Kim menjawab, "Iya, aku baik-baik saja. Tolong bantu muatkan ini ke dalam." Kim pun mulai bekerja mengangkut sisa-sisa bangkai monster sambil berjalan dengan santainya. Rekan dan bosnya pun terheran melihat Kim berjalan seperti tidak terbangun dari sakit. Karena dia bisa berjalan seperti itu, tampaknya dia baik-baik saja, ucap seseorang laki-laki paruh baya. "Semuanya, istirahatlah, kita lanjutkan nanti," ucap bos itu. "Aneh, kenapa rasanya kekuatan jadi keluar dari badanku?" ucap Kim dalam hati. Dan terlihat di depan Kim ada 2 orang yang sedang mengeluh. "Apa yang harus aku lakukan? Rasanya pekerjaan ini bertambah sulit setiap kali aku melakukannya," ucap salah satu karyawan itu. Kim pun berbicara sambil melakukan squat. "Apa aku harus melakukan tugas harian? Waktunya tidak akan cukup setelah bekerja. Tulangku," ucap Kim. "Aku harus memeriksa, apa tadi sudah terhitung dengan benar?" Sambil melihat layar HP-nya dengan wajah yang sangat terkejut, dan bertanya-tanya saat melihat layar HP-nya, 1 squat dihitung menjadi 3, ucap Kim. "Apa karena efeknya jadi lebih kuat dengan bertambahnya berat? Itu artinya." Dan tiba-tiba ada yang berteriak ke arah Sejun. "Sejun, berhentilah dan beristirahatlah," ucap seorang laki-laki paruh baya. "Hebat," ucap Kim sembari memasang wajah kagum. "Ajusi,
Aku akan membantumu mengangkat itu. Oh, terlihat berat, berikan padaku. Ajusi juga akan memindahkan yang ini juga kan? Biar ku bantu, ucap Kim, dengan penuh semangat. Aku harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan tugas. Aku bisa melakukannya saat sedang bekerja. Walaupun caranya aneh, selama masih memiliki efek, jadinya ikut terhitung, ucapin dalam hati. Hei, kata Ajusi itu. Kim melanjutkan skuatnya dengan tambahan beban di punggungnya. Ayo 36-37. Kalau lebih berat, angkanya akan bertambah lebih cepat. Itu artinya, aku bisa menghasilkan uang dan menghemat waktu. Untuk sekali, bagus, hehe, ucap Kim dengan penuh semangat. Baiklah, selanjutnya pull up, ucap Kim. Dasar bocah, bisa terluka kalau melakukan itu, ucap seorang pria paruh baya itu. Kemudian diperlihatkan Kim sedang berbaring dengan wajah yang sangat kelelahan. Kim pun berkata, rasanya mau mati. Melakukan tugas saat bekerja memang menghemat waktu, tapi sulit dilakukan. Sambil mengingat kejadian siang tadi, 1, 2, 1, 2, lari-lari ayo. Wajahnya Ajusi lucu sekali. Hehe, siapa yang berani berolahraga saat sedang mengangkat monster? Ya tidaknya. Kim pun terbangun dari tempat tidurnya dan tiba-tiba Kim pun mendapatkan notif dari HP-nya, tugas harian, lari 30 km, squat 1000, push up 1000, 300 sit up 300, pull up 300. Berkat itu, aku bisa menghemat waktuku, ucap Kim. Sekarang masih jam 10. Setelah selesai mengikuti kedua lektor, Chiron Lecture, Progress Lecture 9,1%, Siddhartha Gautama Lecture 9,1%, aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Bagus, tapi rasanya sia-sia menyelesaikannya seperti ini. Apa aku harus mempelajari ulang? Tidak, bukannya aku lebih baik kalau menambah rektor lain? Progres tidak akan bertambah kalau hanya mempelajari ulang. Sepertinya itu bukan ide yang buruk. Butuh uang untuk pelajaran biasa, jadi aku ikut saja rektor gratis, ucap Kim sembari melihat layar HP-nya itu. Menjadi kuat seperti ini, belajar caranya supaya bisa mengangkat gunung. Pesan yang ditulis oleh instruktur Xiang Yu. Oh, ucap Kim dengan wajah yang datar. Xiang Yu, apa maksudnya? The Hegemon King, Xiang Yu. Kemudian Kim mencari tahu Hegemon King Xiang Yu. Setelah muncul dalam legenda Chu dan Han, dia dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan besar. Dia alasannya istilah Hewanca Opose 10,000 dilahirkan, ucap Kim. Heihuken Opese 10,000, suatu istilah untuk orang yang berani dan siap menghadapi siapa saja. Tidak buruk. Karena rektor ini gratis, ucap Ki sambil men-scroll HP-nya. Apa Anda ingin mendaftar? Jika mendaftar, Anda akan mendapatkan Mountain Polling Spearmanship Rank A. Ingin mempelajari caranya menggunakan tombak? Kemudian muncullah seorang pria dalam HP Kim, sambil tertawa dan berkata, yang mengambil return ini hanya orang-orang sampah. Di dasarnya, sampah seperti itu ingin mempelajari spearmanship. Game terlihat sangat terkejut dengan adanya kata-kata itu, namun ia masih melanjutkan untuk melihat video tersebut. Baiklah, aku akan mengajarkannya padamu. Kalian tidak perlu memikirkan hal lainnya. Gunakan saja. Tanamkan cara menggunakan tombak itu ke dalam tubuh dan indera. Abis itu, kembalilah kepadaku. Kemudian Kim menerima tugas baru dari seorang yang bernama Che Xiang Yu, dan diperlihatkan notif yang masuk ke HP Kim. Tugas harian Anda sudah tiba. Setelah menghitung kemampuan murid yang sekarang, tugas yang sesuai akan diberikan. Tugas harian, ayunkan senjata tombak sebanyak 5.000 kali. Kim pun terkejut dan berkata, dia hanya mengucapkan beberapa kata itu. Benar, akhir dari lektor ini, sambil menghela nafas panjang. Ini juga, ucap Kim melihat layar HP yang berisi tugas harian tadi. Beraninya bocah sepertimu mencoba belajar menggunakan tombak? Ayunkan saja, ucap Chu Xiang Yu. Hah, kenapa jadinya tugas harian, ucap Kim, dan diperlihatkan malam sudah berganti kembali. Siang itu terlihat di area pekerjaan. Kim dengan bos dan seorang wanita membawa samurai di pinggulnya. Benar-benar tidak ada masalah, ucap wanita tersebut. Tentu saja, tidak pernah ada kecelakaan dalam bisnis kami karena dikelola dengan benar.
dan peraturan ketat demi keselamatan, jawab bos itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di tempat ini, tambahnya. Hunter kelas B Park So-hyun menjawab, sudah tahu tentang kejadian Behemoth yang terjadi belum lama ini. Walaupun aku yang menginformasi tentang itu, karena mungkin ada yang terlewat olehku, jadi ingin diperiksa ulang dengan benar. Baik, tentu saja, jawab bos itu. Lalu kemudian diperlihatkan dua orang karyawan yang berbisik, dia benar-benar akan melakukan apa saja untuk perempuan itu. Memangnya perempuan itu siapa? Kenapa dia bertingkah seperti itu? Jawab seorang yang ada di sampingnya. Bukannya dia cucunya Sword Star? Kalau tidak salah namanya Park Se-yoon, ucap Kim sembari memasang wajah kaget. Star Park Min-chul, 100 tahun yang lalu dia adalah seorang awakener yang aktif. Saat konsep Gate mulai dibuat, berbeda dengan sekarang, saat kita sudah memiliki pengetahuan yang sistematis tentang para awakener, monster-monster saat itu lebih kejam. Monster-monster itu yang berkeliaran di jalanan, saat-saat ketika keselamatan kaum manusia tidak bisa dipastikan, terlihat seorang pria yang menghajar monster dan menyelamatkan dua orang perempuan. Ia adalah Park Min-chul, aktif menjadi seorang awakener saat itu. Dia menjadi salah satu orang yang mengembalikan dunia ke tangan manusia. Dia yang sudah menyelamatkan dunia, seorang pahlawan. Waktu telah berlalu, dan mungkin sekarang dia sudah menjadi pria yang tua, tapi dia tetap seorang heavyweight, yang bisa bertanding secara global, ucap Kim dalam hati. Yah, itu bukan urusanku, 40, ucap Kim sambil berteriak sampai membuat Park Se-hoon berbalik melihat Kim. Apa yang sedang dia lakukan? Tanya Park Seo-yeon. Jangan menghiraukannya, dia sudah begitu sejak minggu lalu, seperti orang gila, jawab bos itu. Apa ada yang salah dengan otaknya? Ucap Park Se-yeon. 45, 46, ucap Kim dengan lantang. Mikul Jusi, aku akan meninggalkan mayatnya di sini. 60, ucap Kim. Baiklah, jawab Jusi. Berapa lama lagi sampai akhirnya berhenti melakukan itu? Sambungnya. Kalau sudah memulai sesuatu, lebih baik diselesaikan. 61, ada maksudnya aku melakukan ini, ucap Kim sambil membuang nafas. Maksud apa? Dasar sialan, Haigo benar-benar akan mati kalau menemukan maksud lainnya. Kalau sudah membawanya ke sini, pergilah, ucap Jusi dengan wajah kesal. Aku akan bantu bawa beberapa lagi, jawab Kim sambil tersenyum. Jusi membalas dengan senyuman. Astaga, kuatnya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari mayat monster yang ada di belakang. Terlihat juga wajah Kim kaget saat melihat monster itu terbangun lagi. Hah, suara monster itu bergema. Jusi, teriakin, dan part 3 pun bersambung. Oke Gus, sampai sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen dan subscribe channel ini, dan bantu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber di akhir tahun. Terima kasih dan semoga yang lagi nonton video ini sehat-sehat selalu ya. Bye-bye di next video selanjutnya. Selamat datang di channel Bakanime 9. Sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, and subscribe terlebih dahulu, supaya Mimin lebih semangat upload videonya. Terima kasih. Oke, kita lanjut part 4-nya. Diperlihatkan Park Se-hoon sedang menarik nafas, dan berkata sembari mengingat obrolannya dengan bos yang memegang proyek tersebut. Akhirnya aku bisa kabur. Aku tidak suka orang-orang itu. Kami tidak bisa membiarkan cucu dari Sword Star di tempat jelek seperti itu. Kami akan menyediakan tempat yang lebih layak untukmu, ucap sang bos. Tidak, tak usah, jawab Park Se-yeon. Sampai kapan aku harus melakukan ini? Kemudian ada seorang pria yang melihat Park Se-hoon saat sedang melamun sendirian. Pria itu berkata, orang itu dia kan, cucu dari Sword Star. Sut-sut, dia bisa mendengarmu. Sambil berbisik, tak apa, kita cukup dari jauh kok. Jadi dia rank apa sebenarnya? Park Se-hoon pun memasang wajah malu dan berkeringat. Aku bisa dengar semuanya, ucapnya dalam hati. Ring B, cuma segitu level dari cucu Sword Star, ucap kedua pria tersebut. Meski begitu, bagi semua orang, nama Sword Star dikenal sebagai dinding bernama Sword Star itu terlalu tinggi untuk kudaki. Bagiku yang selalu dibandingkan dengan kakekku,
Mimpiku adalah menjadi seorang pendidik, aku ingin jadi guru. Ucapan yang mengingat percakapan masa lalu dengan kakeknya Swordstar. Jangan bicara lagi, ucap Swordstar, jangan bicara hal ini lagi, aku tak bisa merasakan hidup normal, cuma karena aku adalah cucu dari Swordstar. Hal itu juga jauh berbeda di Akademi Hunter, jadi bukan Swordstar yang mengajar ya, nggak asik, ucap dua mahasiswa akademi. Kakek, ini semua tak ada hubungannya dengan Swordstar, aku akan mengajar kalian, ucap Seon. Hah, kita ditipu ini mah, jawab mahasiswa tersebut sambil berjalan pergi. Saat orang-orang tahu kalau Swordstar tidak akan mengajar di Akademi Hunter yang kudirikan, ucap Seon dalam hati. Tunggu, teriak Seon, semuanya kehilangan minat dan pergi. Seon pun menggenggam semua kertas, dan dia buang ke lantai sambil berkata dalam hati, orang-orang itu pasti mendaftar bukan karena diriku, tapi karena nama besar Swordstar. Kembali berjalan mengelilingi perusahaan sambil berkata, dan pada akhirnya murid-murid yang masih bertahan, pelan-pelan keluar juga. Karena itulah Akademi Hunter ini menjadi akademi yang dilupakan oleh orang-orang. Kalau saja aku punya murid hebat. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang berteriak sambil berlari-lari. Seon yang melihatnya pun kaget, dan berkata, itu monster. Beralih pada Sikin yang melihat monster itu terbangun kembali. Ah Jusi, teriakin, kenapa main core itu tiba-tiba menyerang? Bukannya dia sudah mati? Lari Sejun, teriak Ajusi. Pemerintahkan Kim untuk kabur, jangan khawatirkan aku dan larilah, ucap Ajusi, yang tergeletak di bawah monster. Dia bisa mati, dia pasti akan mati, ucapin ketakutan. Orang biasa takkan pernah bisa mengalahkan monster. Bahkan seorang awakener sekalipun juga tidak berbeda, jika mereka tak bisa menggunakan mana. Belum lagi, nanti core adalah monster bintang 4, yang bahkan sulit dikalahkan oleh hunter profesional. Sebagaimana dengan Hunter, sampai saat ini baru Park Sehun Hunter yang kutahu. Tidak, jika dia tidak di sini sekarang, sudah terlambat untuk meminta bantuannya, ucap Kim dalam hati. Kim pun mundur hingga terbentur tiang besi. Seseorang harus melakukan sesuatu sekarang. Seseorang harus menyelamatkan Ajusi, tapi siapa? Sambil ketakutan dan berkeringat. Lalu monster pun mendekat ke arah Kim, dan Kim spontan mengambil besi yang berada di belakang badannya. Ah, teriak Kim sambil memegang tongkat di tangannya, dan mengibaskan ke arah monster. Seon, ucap Ajusi. Cepat lari, jawab Kim. Cepat menyingkir dari sini. Kau juga, jawab Ajusi. Cuma ada aku harus mengulur waktu hingga Hunter Pro datang, ucap Kim dalam hati. Bodoh, jangan gemetar ketakutan, jangan bimbang, gerakan tubuhmu, pahami dirimu, bukan alam semesta yang di sekitarmu. Kalau kau ingin mengetahui dan memahami seluruh alam semesta, kau takkan pernah bisa melakukannya. Ini, Siddhartha Gautama, pahami dirimu sendiri, maka kau akan memahami seluruh alam semesta. Kendalikan pikiranmu, ucap Kim dalam hati, dan monster pun mencengkramkan tangan dan kakinya lalu berlari ke arah Kim. Namun Kim tetap terdiam dan masih berkata-kata dalam hati. Maka hatiku yang gemetar ketakutan akan tenang dengan sendirinya. Kim pun berlari ke arah monster dengan percaya diri. Master itu pun mengibaskan tangannya ke arah Kim. Namun Kim yang masih terdiam dan berkata dalam hati, jangan bergerak. Setelah berpikir, biarkan instingmu yang mengambil alih. Saat tangan monster melayang ke arah Kim, ternyata Kim mampu menghindarinya dan meloncat ke belakang. Kim pun mulai memegang tongkat besi yang ditancapkan ke dalam tanah. Lalu, biarkan instingku yang menggerakkan tubuhku sambil melompat tinggi ke arah atas monster tersebut. Titik lemahnya terlihat. Apa aku harus menyerangnya, atau tidak? Apa yang harus aku lakukan, ucap Kim, sambil mengingat ucapan seseorang yang dia pelajari di dalam video saat baru memulai skuad. Ia adalah Siddhartha Gautama. Membelah gunung bukan cuma tentang kekuatan saja, melainkan momentum buah hasil dari semangat dan kesabaran. Percayalah, seranganku akan membelah bahkan gunung sekalipun. Jangan biarkan ada setitik keraguan dalam hatimu. Kemudian dimulai menggerakkan tangan dan tongkatnya. Aku bisa membelahnya.
Tidak, aku harus membelahnya, ucap Kim. Inilah kekuatan yang bisa mencabut gunung dari akarnya. Inilah kekuatan dari Pull Out Mountain. Dan kemudian sebuah kekuatan terpancar dari Kim. Dia pun menyerang monster itu sampai meledak di sekitarnya. Orang-orang yang melihat dan mendengar ledakan pun kaget. Ada apa? Ucap Sejun. Ledakan apa itu? Kemudian Sejun terkejut saat melihat Kim yang ada di area tersebut. Matanya pun berbinar seketika. Terkagum melihat Kim menghancurkan tubuh monster, terbelah menjadi dua bagian. Seketika Kim pun terdiam dan menghela nafas, namun beberapa menit kemudian, dia pun tersadar, dan kaget. Hah, aku bisa, berhasil dengan wajah tersenyum, dan memperlihatkan kelakuan konyolnya, seperti biasanya, dan terlihat beberapa hasil latihan, yang menunjukkan Nikki hampir sempurna. Laju perkembangan ajaran Chiron tanda plus 10%, 21,5%. Laju perkembangan ajaran Sidra Gautama plus 2,6%, 5,1%. Laju perkembangan ajaran Siang Yu plus 1,3%, 19,7%. Dan chapter 4 pun bersambung. Oke guys, videonya sampai sini saja ya, kita lanjut di next video selanjutnya, dan jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys, bye bye. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Bakanime 9. Kita lanjutkan chapter 5 ya teman, selamat membaca. Terlihat seorang wanita cantik dengan terheran dan bercucuran keringat. Dia mengatakan, apa-apaan ini? Sambil melihat Kim, tukang bawa mayat monster yang bahkan bukan seorang hunter, melakukan semua ini hanya dengan pipa besi. Ucap Seon sembari melihat ke arah Kim yang sedang berada di atas monster. Dia bisa mengalahkan monster seperti itu? Ucap Seon kembali heran. Ucap Kim kaget. Ajusi sambil berlalu melewati Seon. Apa kau baik-baik saja, tanya Kim pada Ajusi. Aku tak apa yang lebih penting Seojun kau, jawab Ajusi sembari tersenyum dengan heran. Kau tahu kan aku sering berlatih sendiri. Itu tidak penting. Kau mungkin menderita luka dalam. Ajusi, kita harus ke rumah sakit sekarang, ucap Ajusi dan Kim. Lalu kemudian bos Kim mendatangi Seon yang melongo melihat kelakuan Kim. Waduh, kami sudah memeriksanya, sepertinya ada beberapa kesalahan kecil, ucap bos kepada Seon. Seon pun hanya terdiam memperhatikan Kim yang sedang mengobrol dengan Ajusi tersebut. Kemudian Kim dikerumuni oleh beberapa pekerja di sana. Mereka memberi selamat atas kerja kerasnya membunuh monster tersebut. Apa maksudnya aku harus ke rumah sakit? Bocah ini, kerja bagus anak muda, ucap Ryu pekerja di sana. Seon pun melongo melihat kejadian itu. Ketemu, ucapnya. Dia mengabaikan bos di belakang yang sedang meminta maaf atas kejadian tersebut. Murid luar biasa, ucap Seon. Lalu Skans pun berganti setelah pulang bekerja. Jangan bicarakan kejadian ini pada siapapun, ucap bos. Ia dijawab serentak oleh semua karyawannya. Lalu mereka bubar tuh pulang ke rumah masing-masing. Kerja bagus semuanya, mari pulang, marilah pulang. Ajusi, sampai jumpa besok dan jangan lupa ke rumah sakit, teriak Kim sambil melambaikan tangan. Baiklah, kau ini cerewet sekali ya, jawab Ajusi dan mereka pun berpisah. Tinggallah Kim yang sedang berjalan sendirian. Skans berganti, terlihat Kim sedang menatap ponselnya. Laju perkembangan ajarannya meningkat pesat. Berbeda jauh jika dibandingkan dengan mendengarkan ajaran itu berulang kali. Apa mungkin karena aku menangkap mantikor? Pepatah yang artinya pengalaman adalah guru terbaik. Apa ini yang dimaksud orang-orang 100 kata-kata tak bisa mengalahkan satu gambar? Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan angka-angka ini adalah dengan cara menggunakan teori yang kudapat dari ajaran itu dan menggunakannya dalam pertarungan asli. Masalahnya kalau aku tidak bisa masuk Akademi Hunter dan mendapatkan lisensi Hunter, aku tak bisa melakukan Raid Dungeon. Akademi Transcendent juga bukan akademi sungguhan, jadi percuma saja. Apa aku harus mengumpulkan uang untuk masuk ke Akademi Hunter? Tanpa Kim sadari, Seon mengikutinya dari belakang. Permisi, ucap Seon kepada Kim. Bisa kita bicara sebentar? Kim heran. Orang ini Hunter yang meminta pekerjaanku hari ini kan? Kalau tak salah dia dipanggil cucu. Siapa lagi tuh? Kenapa orang sepertinya ingin bicara denganku? Ya silahkan, jawab Kim. Aku akan langsung ke intinya saja. Maukah kamu ikut denganku bertemu dengan kakekku? Dengan datarnya Kim menjawab. Emoh? Dengan emosinya Seon menjawab. Tentu saja aku tidak mau. Ucapannya pun terpotong. Apa? Kalau begitu baik, ucap Kim. Sembari melangkah meninggalkan Seon. Tunggu, teriak Seon dengan cueknya. Kim terus berjalan.
Mending pulang dengerin ajaran biar tambah kuat ucapnya. Namaku Park Seon, umurku 31 tahun, jadi Nona Hunter. Ucap Kim, aku baru melakukan ini selama 31 tahun di hidupku. Karena itu aku sedikit resah dan kebingungan. Gumam Seon, kau ingin aku bergabung dengan Akademi Hunter, yang tak punya murid di dalamnya, dan secara teknis hanya akademi di atas sebuah kertas. Jawab Kim Seon pun, kaget dan bergumam, orang ini kenapa dia melakukan latihan-latihan aneh, dan dia bisa mengalahkan Manticore bintang 4 dengan kemampuan bertarungnya yang masih bintang 2. Meskipun monster itu sudah melemasi, jelas sekali kalau dia berusaha jadi seorang hunter. Lalu Seon pun tersadar dari lamunannya lalu berkata, kami akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Perlengkapan dan senjata, meski saat ini kami masih kekurangan instruktur, aku bisa. Belum juga selesai Kim sudah memotong omongannya dengan menjawab, aku tidak butuh hal itu. Sembari membalikan badannya membelakangi Seon, Seon pun geram dan mengatakan spontan, bagaimana kalau kakekku Sword Star mengajarimu? Kim terdiam dan menjawab itu tidak penting. Seon kaget dengan jawaban yang dilontarkan oleh Kim, dia bahkan menolak tawaran sebagus itu. Sial, aku tak boleh membiarkan dia lepas. Gumam Seon, tes tertulis, kau tahu kan tes tertulis alami lain itu sulit. Aku bisa mengatasinya sendiri, jawab Kim. Bagaimana kau akan melakukan raid? Seon menjawab sambil mengikuti langkah Kim. Dari kejadian tadi aku bisa langsung menyiapkan raid dungeon untukmu. Kamu pasti sudah tahu kalau kamu tidak bisa melakukan raid kecuali kamu terikat dengan salah satu akademi hunter kan? Bukannya sayang kalau dilewati kesempatan ini? Bukannya sama saja kalau aku masuk ke dalam akademi milikmu cuman akademi resmi yang bisa memberikan lisensi hunter sementara? Dengan geram Seon menjawab, kami punya izin kok. Kalau kamu bergabung ke dalam akademi kami, aku akan mempersiapkan semuanya untukmu. Kemudian Kim terdiam dari langkah kakinya, ia melambatkan langkahnya, hingga Membu atau Seon berpikir, jalannya melambat, aku harus terus memaksanya. Lalu Seon berteriak, dan kamu bilang kamu perlu diajari di Akademi Hunter kan? Baiklah, aku takkan mempermasalahkan hal itu. Aku akan menyediakan lokasi khusus tempat berlatih, dan kami tidak akan minta uang SPP, ucap Seon penuh semangat. Kim terhentak diam dan menengok ke belakang. Jadi kau hanya ingin aku masuk ke dalam akademi milikmu? Kalau aku dapat fasilitas, tentu ada tugas yang harus aku lakukan untuk bisa menikmati fasilitas itu. Apa yang harus aku lakukan untuk Seon Nuna? Sebelum kamu lulus ujian hunter, aku minta kamu mengikuti beberapa kompetisi dengan membawa nama akademi kami. Dengan wajah kaget Seon menjauh, dan kemanapun kamu pergi nanti, tolong tetap bawa martabat akademi kami. Sejujurnya ini tawaran yang menggiurkan. Semua masalahku bisa selesai dalam sekali jalan, dan hal yang harus kulakukan juga sangat mudah jika dibandingkan dengan fasilitas yang kudapat. Tapi gumam Kim, kenapa Nona ingin aku bergabung? Karena aku melihat potensi pada dirimu, dan mereka pun tersenyum bersamaan. Mayan, ucap Kim, sebuah hubungan di mana kita memanfaatkan satu sama lain. Namaku Kim Sejoon, ucap Kim sembari mengulurkan tangannya. Aku Park Seon, ucap Seon sambil menjabat tangan Kim. Bisa dibilang kedepannya kaki akan saling membutuhkan. Lalu scan berganti keesokan harinya, Kim yang sedang berjalan lalu mendapati handphonenya yang berdering. Halo, ada apa muncul Jusi, ucap Kim. Lalu terdengar suara seseorang di seberang sana. Seojun, apa yang kau lakukan kemarin? Work leadernya tiba-tiba berganti hari ini. Apa semua ini perbuatanmu? Itu jawab Kim, dan Kim menjelaskan semua kejadian kemarin kepada Jusi. Tak kusangka dia langsung dipecat. Memangnya apa salahku? Aku yakin dia resign karena dia merasa bertanggung jawab atas kejadian kemarin. Apa kau pikir Kim Taeso bajingan itu akan resign cuman karena hal seperti itu? Kucing bertanding terdengar masuk akal daripada itu. Ya, aku juga tidak masalah sih. Karena bajingan itu tak ada lagi dan semua orang sepertinya tak ada yang keberatan. Iya, apa kau kesana hari ini? Ke Akademi Hunter? Kim tidak menjawab pertanyaan seseorang di telepon itu lalu menutupnya saat melihat Seon yang memanggilnya Sejoon Jusi sebelah sini. Sembari melambaikan tangannya, ia kelihatan bahagia. Ini lisensi sementara Seojun Jusi. Sudah aku urus kemarin malam, ucapnya. Terima kasih, jawab Kim. Beneran dikasih dong, meski aku belum menjadi Hunter Pro. Aku merasa seperti ini langkah pertama untuk menggapai mimpiku. Disinilah semuanya dimulai, ucap Kim penuh dengan semangat. Bisakah Nona mengajariku metode untuk raid dungeon? Tidak perlu, jawab Seon. Jawab Kim dengan muka terheran.
Pertama pilihlah senjata yang paling nyaman untukmu. Setelah itu kita bisa langsung pergi. Sambil tersenyum, aku sudah mengatur raid karena aku rasa kamu mungkin menginginkannya. Lalu kemudian Kim masuk ke sebuah lokasi di mana tempat ia berlatih dengan beberapa monster. Dan terlihat Seon sedang berada di belakang tubuh Kim sembari tersenyum. Kenapa Nona mengikutiku ke dalam dungeon? Bukannya kita sudah setuju untuk tidak mengganggu satu sama lain? Aku GK akan mengganggumu kok Ajusi hehe, sembari menunjukkan muka berseri. Kamu adalah satu-satunya murid akademiku. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikanmu? Jangan khawatir, anggap saja aku sebagai jaminan keselamatanmu di sini. Disediakan secara eksklusif oleh kepala akademi. Ya terserahlah, jawab Kim. Ini pertamanya kalinya kamu melakukan raid dungeon kan? Meski dungeon ini masih level rendah, yang cuman berisi kobold seperti yang barusan kamu tangkap ini, tapi kamu tidak boleh lengah loh. Kobold adalah monster bintang 2. Ini tempat yang sempurna untuk pemula sepertiku, yang tak punya pengalaman apapun. Untunglah seperti saat melawan Manticore, mana defense mereka bisa dengan mudah dihancurkan. Normalnya senjata yang tak diisi dengan mana akan terpental saat terkena mana defense. Saat Kim dan Seon berjalan, tiba-tiba ada monster yang menyerang mereka dari belakang. Tapi Kim bisa merasakan dan langsung menghindar. Astaga, teriak Seon. Kim segera menunduk dan berkata, aneh. Lalu Kim menyerang monster tersebut hingga terjadilah peperangan kecil. Kenapa serangan orang yang tak bisa menggunakan mana sepertiku bisa sangat efektif seperti ini? Setelah monster dikalah akan Kim pun langsung melihat isi ponselnya, dan juga mantan berubah, ucapnya gembira. Seon yang melihatnya dari belakang pun kaget dengan kelakuan konyol Kim. Meski tidak sebanyak saat melawan Manticore kemarin, meningkat sebanyak ini cuman dengan 2 kobold, mantap banget. Terlihat Seon yang sedang shock saat melihat Kim begitu santainya, dan ditambah lagi aku bisa cari duit lewat raid dungeon ini, aku akan meningkatkan kecepatanku sedikit, ucap Kim sembari memalingkan wajahnya ke arah Seon. Ini seperti grinding express di dalam game. Kim pun menyerang semua monsternya dengan penuh semangat dan Chapter 5 pun bersambung.